Halo semuanya yang baru ditinggal kawin sama mantan. Terima kasih nih udah balik lagi di channel Dahan Cerita. Hari ini kita masih bawain cerita horor diangkat dari salah satu komik menarik yang gua beli dari warung kopi. Semoga dengan cerita ini bisa membuat hidup kalian jadi lebih bersemangat. Gua bacain komiknya, udah gua isi suara pakai suara gua sendiri, kerjasama dengan KineMaster membuat sajian video ini semakin menarik perhatian. Si Bayu sukanya ngucek-ngucek yang gembrot. Cakep, yuk langsung aja ceki brot. Setiap Kamis malam, tepat jam 12, siaran radio cerita horor baru dimulai. Kita bisa berbagi cerita tentang pengalaman kalian yang pernah bertemu hantu atau yang telah ditakuti hantu. Kalian bisa meluapkan pengalamanmu karena akan didengar oleh banyak pendengar suara radio cerita horor. Karena saluran radio ini sangat populer. Ayo cepat, telepon sekarang, aku tunggu cerita kalian. Iwan mendengar suara cerita radio sudah dimulai. Itu membuat dia tertarik untuk berbagi cerita. Iwan mengambil ponselnya bertujuan untuk menelpon penyiar radio. Ini adalah kesempatanku untuk bercerita pengalamanku tentang hantu. Selamat malam, saya Iwan. Saya ingin bercerita tentang pengalamanku sendiri. Baiklah saudara Iwan, sekarang Anda bisa bercerita pengalaman yang Anda alami. Iwan mulai bercerita tentang pengalamannya. Kejadian itu bermula ketika saya mendapatkan sebuah rumah warisan dari orang tua saya yang sudah meninggal. Besar sekali rumahnya, tapi terlihat sangat menyeramkan. Iwan perlahan-lahan mulai membuka pintu rumah itu dengan sedikit ketakutan. Sepertinya pintunya sudah mulai rapuh. Saat Iwan membuka pintu itu, dia melihat hantu yang sangat mengerikan. Sesosok hantu yang sangat menyeramkan berada di ruang tamu dengan memegang kepalanya yang berlumuran darah. Tetapi tidak lama kemudian hantu itu perlahan-lahan mulai menghilang dengan sendirinya. Terus, apa yang terjadi setelah itu? Kejadian itu saya alami kembali setelah saya pulang larut malam menuju rumah warisan itu. Ada sesosok hantu yang berdiri menghadang saya. Karena hantu itu tepat di depanku dan aku berhenti berharap hantu itu pergi dengan sendirinya, tetapi justru hantu itu memandangku dengan tatapannya yang sangat menakutkan. Karena hantu itu tidak mau pergi, tanpa rasa takut aku menancapkan gas motorku untuk menabraknya. Setelah Iwan menabraknya, hantu itu menghilang dengan tiba-tiba. Setelah saya menabrak hantu itu, badan saya seperti sangat berat. Pak Sopo melihat Iwan pulang ke rumah warisan itu dengan badan yang lesu. Siapa anak itu? Apakah dia warga baru desa ini? Pak Sopo melihat ada sesosok wanita yang berdiri di belakang jendela. Siapa dia? Tiba-tiba, hantu itu menoleh ke arah Pak Sopo dengan wajah yang sangat mengerikan. Pak Sopo menjadi terkejut dan ketakutan setelah melihat hantu itu. Pak Sopo bergegas pergi menemui Iwan dan memberitahu kalau di rumah yang Iwan tinggali ada hantu perempuan. Sebaiknya kamu ikut bapak. Terima kasih, tapi saya sudah lelah dan ingin istirahat. Percayalah padaku, ini demi keselamatanmu. Sebenarnya Iwan tidak percaya kalau di rumahnya ada hantu, tapi karena Pak Sopo terus memaksa, akhirnya Iwan menerima tawaran Pak Sopo. Baiklah. Iwan pun mengikuti Pak Sopo untuk bermalam di rumahnya. Penyiar radio itu semakin tertarik dengan cerita Iwan. Terus, apa yang terjadi setelah Anda mengikuti Pak Sopo? Di akhir cerita,
Iwan mulai berbicara dengan terpatah-patah. Tanpa aku sadari. Saudara Iwan, apakah Anda baik-baik saja di sana? Penyiar radio itu karena merasa khawatir dengan keadaan Iwan berbicara dengan tidak jelas. Dia menghubungi ponsel Iwan, tetapi ponselnya sudah mati. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Ternyata Iwan sudah meninggal sejak dia menabrak hantu itu. Dan jasadnya dirasuki oleh hantu yang ditabraknya. Dan sekarang rumah warisan itu menjadi sarang hantu. Ending yang sedikit rungkad. Gimana nih ceritanya? Cukup menarik bukan? Semoga bisa menemani kalian agar terhindar dari pikiran-pikiran yang menakutkan. Wow, oke lah, sekian dulu cerita hari ini. Like, komen, dan subrek-nya biar kita bisa saling pegang. Salah maksudnya biar kita bisa saling berbagi cerita. Saya Dudung Sianida beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.